Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 169. Oke lah, gak usah banyak memang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Meskipun kali ini Xiaoyan mengutuk di dalam hatinya, namun dia tahu bahwa jika dia menjelaskan secara langsung hidupnya mungkin akan aman, tapi Xiaoyan juga pasti akan dipukuli sampai dia tidak bisa menghindar lagi. Mungkin Xiaoyan memang harus menggali lebih dalam kebajikan tentang gurunya ini dan kemudian memperbesar citra mulia dari gurunya tersebut, lalu membuat sisa jiwa di dalam kecapi selamanya hanya akan mengingat kebaikan dari gurunya tersebut, lalu meninggalkan dunia ini dengan puas. Xiaoyan berpikir tentang hal itu. Sementara senior sisa jiwa di dalam kecapi berteriak dengan tidak sabar, "Kenapa kau diam? Cepat bicaralah!" Xiaoyan segera melihat pada kecapi yang ada di hadapannya, lalu dia berkata, "Selalu mengingat kebaikan dari guru. Sepertinya senior adalah orang yang sangat menghargai perasaan dan juga kebenaran." Senior di dalam kecapi menimpali, "Lalu kenapa? Apa hubungannya dengan selembar kertas kosong itu?" Xiaoyan pun menjawab, "Itu artinya berarti bahwa setiap guru akan bangga memiliki murid yang bersyukur seperti dirimu." Sisa jiwa dari senior di dalam kecapi menimpali, "Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Langsung saja ke intinya." Jelas dia tidak ingin mendengar basa-basi dari seorang Xiaoyan. Xiaoyan kemudian bertanya, apakah guru dari senior telah mengajarkan segalanya tanpa menyembunyikan apapun? Dan apakah kecapi yang telah dia tinggalkan untukmu merupakan harta miliknya yang paling berharga semasa hidupnya? Dua pertanyaan beruntun dari Xiaoyan membuat senior di dalam kecapi ini cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, kecapi ini memang merupakan harta kesayangan dari guru selama hidupnya. Bisa dikatakan beliau tidak pernah berpisah dengan kecapi ini. Adapun apakah beliau mengajariku, semuanya tanpa ragu-ragu. Awalnya aku sangat yakin, tapi setelah melihat selembar kertas kosong itu, aku jadi sedikit ragu. Suara dari senior ini nampak bergetar, samar-samar mengandung sebuah kesedihan, seolah mengingat kembali potongan-potongan kebaikan dari gurunya di masa lalu. Xiaoyan yang seolah bisa merasakan hal seperti ini, dia semakin percaya diri yang kemudian berkata, kecapi ini merupakan senjata yang tidak tertandingi, juga harta yang paling berharga dari gurumu sepanjang hidupnya. Jika guru dari senior tidak menyayangimu, tidak mengakui keberadaanmu, kenapa beliau harus meninggalkan kecapi ini yang bahkan tidak pernah dilepaskan selama hidupnya sampai akhir hayatnya? Jika gurumu tidak mengajarkanmu segalanya tanpa ragu-ragu dengan bakatmu, bagaimana mungkin kau akan bisa menembus ke tahap puncak bintang 8 Dodi dan juga kekuatan jiwa alam Si yang telah melampaui gurumu itu? Xiaoyan hanya menyebutkan beberapa perbuatan baik dari gurunya itu, membuat sang senior di dalam kecapi ini pun sangat terkejut, dan bahkan Xiaoyan tidak menyangka bahwa kata-katanya itu akan bisa membangkitkan emosi dari sisa jiwa yang tidak terkendali. Senar-senar dari kecapi bergetar dengan hebat, kacau, menandakan keadaan pikiran dari senior sisa jiwa juga kacau untuk saat ini. Dalam keadaan pikiran yang kacau seperti itu, 18 senar dari kecapi itu pun menjadi semakin tegang dan siap melakukan penyerangan. Tak butuh waktu yang lama, ruang hampa pun terbentuk di sekitar dari kecapi tersebut, yang kemudian tangan besar kini telah mencekik Xiaoyan. Hal itu benar-benar membuat Xiaoyan sangat khawatir apabila senior di dalam kecapi tersebut kehilangan kendali atas emosinya, lalu memetik senar dari kecapi yang telah tegang dan juga hampir putus. Serangan kekuatan penuh yang terkondensasi oleh kekuatan jiwa di tahap Si begitu dilepaskan, maka Xiaoyan pasti akan tamat. Keheningan yang mencekam ini terasa begitu lama. Jari-jari yang mencekik Xiaoyan dari sisa jiwa di dalam kecapi itu semakin mengencang, dan detik berikutnya jari-jari itu melepaskan cengkramannya dari tubuh Xiaoyan, lalu mencengkeram 18 senar dari kecapi ini, mengingat kebaikan dari guru kepada dirinya, yang kemudian mengingat selembar kertas kosong yang telah ditinggalkan gurunya tersebut, membuat sang senior di dalam kecapi tidak lagi mampu untuk menahan emosinya. Satu senar dari kecapi tiba-tiba terlepas dari jarinya. Hal itu kemudian membentur
Tubuh dari kecapi ini dengan sangat keras lalu menimbulkan gema suara yang sangat tajam. Gema suara itu pun menguat dan kemudian berubah menjadi sebuah riak yang tidak terlihat di udara. Kemanapun riak energi itu lewat, maka gelombang yang tinggi akan muncul, rasa sakit yang menusuk tulang dan juga jantung seketika menyebar dari tubuh seorang Soyen. Namun untungnya hanya satu senar saja yang dipetik oleh senior tersebut. Meskipun begitu, Soyen tetap tidak tahan dengan rasa sakit akibat luka di dalam jiwanya. Soyen kemudian mengeluarkan sebuah erangan. Wajahnya dalam sekejap juga tampak pucat. Seluruh dogi yang berada di dalam tubuh Soyen tampaknya juga telah lenyap. Pada saat itu juga, sisa jiwa di dalam kecapi langsung tersadar dan dia pun segera meminta maaf. Maafkan aku. Ini adalah sebuah kecelakaan. Untungnya kau tidak terluka terlalu parah. Soyen hanya menggerutu di dalam hatinya. Tidak terluka terlalu parah apanya. Jika hal ini terus berlanjut, aku khawatir diriku akan mati sebelum selesai menjawab pertanyaanmu. Namun terlepas dari keluhannya, hilangnya kendali dari sisa jiwa di dalam kecapi itu sangat mengejutkan bagi Soyen. Seorang yang berada di puncak bintang 8 Dodi tampaknya dijalani untuk mendapatkan sebuah pengakuan dari gurunya. Dan di balik obsesi yang sangat ekstrim seperti itu, pasti ada rasa kesepian serta penderitaan yang luar biasa yang telah dia jalani. Dan tampaknya selembar kertas kosong memang benar-benar perlu dijelaskan dengan makna yang mendalam. Jika tidak, kebingungan dari sisa jiwa ini mungkin masih akan menyimpan sebuah penyesalan dan Soyen yang akan menderita di dalam tempat ini. Selain itu, ketika Soyen mendalami analisisnya sendiri, dia mulai menyadari bahwa guru dari senior di dalam kecapi ini adalah seorang yang mungkin tampak dingin di luar, namun hangat di dalam hatinya karena rela memberikan segalanya untuk sang murid. Guru itu adalah orang yang patut dihormati oleh seorang Soyen. Detik berikutnya Soyen kembali melihat pada kecapi di depannya, lalu bertanya, "Senior, apakah Anda sendirian pada saat itu, tanpa keterikatan apapun, bahkan merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia, dan hanya guru Anda yang memperlakukan Anda seperti keluarga?" Sisa jiwa ini pun menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Sebenarnya aku adalah yatim piatu. Jika guru tidak muncul di tengah tatapan mata penghinaan dan juga meremehkan dari banyaknya orang, serta dengan kepribadianku yang sangat tertutup, mungkin aku tidak akan pernah selamat. Jadi aku hanya memiliki guru sebagai anggota keluargaku saja. Itulah kenapa aku rela melakukan apapun untuk sang guru, dan bahkan jika harus mengorbankan nyawaku. Selain itu, aku juga tidak menyangkal kebaikan dari guru yang sangat mendalam untuk membentukku kembali setelah pengingatmu. Aku juga merasakan cinta dari guru yang tersembunyi di balik sikap dinginnya. Tapi kau masih belum memberitahuku kenapa guru meninggalkan selembar kertas kosong. Alih-alih ada sepatah kata untuk pengakuan, tapi nyatanya tidak." Soyen menggerutu di dalam hatinya. Orang ini benar-benar bodoh. Seandainya kau tidak bertemu dengan gurumu pada saat itu, kau paling beruntung hanya bisa mencapai bintang 5 Dodi. Soyen menarik napas dalam-dalam yang kemudian dia berkata, "Sayang sekali, hati dari seorang guru memang menyedihkan." Senior kecapi ini kemudian berkata, "Apa maksudmu?" Soyen tersenyum tipis lalu menimpali, "Aku benar-benar tidak mengerti arti dari selembar kertas kosong tersebut." Sang senior kecapi kemudian berkata, "Apa? Jadi kau juga tidak mengerti tentang arti selembar kertas kosong ini?" Soyen tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. "Senior, aku ingin bertanya pada dirimu, selain lembaran kertas kosong itu, apakah kau memiliki kebingungan lain tentang gurumu?" Sang senior berkata tidak. Soyen menghela napas panjang. "Bagus sekali." Dan senior di dalam kecapi lalu berkata, "Untuk apa gunanya? Cepat beritahu aku, apa arti kertas kosong itu?" Soyen pun sedikit tersenyum. "Senior, kenapa kau harus terburu-buru? Biarkan aku menarik nafas dulu, oke? Kau begitu tegang, rilekskan dirimu sesaat. Aku khawatir jika kau sangat bersemangat, maka nyawa kecilku ini tidak akan cukup untuk kau siksa lagi."
Senior di dalam kecapi pun merilekskan tubuhnya sambil berkata, "Baiklah, baiklah, aku akan lebih tenang saat ini. Cepat bicaralah." Soyen merasakan kekuatan jiwa yang terkunci pada dirinya menjadi jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Soyen berhenti sejenak, kemudian dia segera berkata, "Sebagai satu-satunya murid sejati dari gurumu, dia pasti sangat berharap agar kau bisa meneruskan garis keturunan kecapi beliau dan membuatnya bisa berkembang. Dan pada saat yang sama, beliau juga berharap agar hidupmu menempat jalan kebanggaan serta martabat, bukan? Oleh karena itu, lembaran kertas kosong itu hanyalah upaya dan juga penyemangat yang telah ditinggalkan oleh gurumu sebelum beliau wafat." Sang senior cukup kebingungan. Upaya? Penyemangat? Soyen segera menimpali. "Senior, kau tidak punya teman sejak kecil kan? Dan menderita cemoohan di dalam dunia ini. Oleh karena itu, bagimu gurumu adalah ayahmu, pilar spiritualmu, dan kau mendambakan persetujuannya. Karena itu adalah motivasi dirimu untuk terus maju. Jika tidak cepat atau lambat, kau pasti akan hilang ditelan oleh kegelapan dunia ini. Dan kau akan jatuh dalam sebuah kesulitan tanpa keraguan diri. Tidak ada yang lebih mengenal sang murid daripada seorang guru, dan gurumu itu sangat memahami sifat hatimu. Justru karena pemahaman inilah beliau ingin memberikanmu sebuah keyakinan ketika dia pergi. Keyakinan yang akan mendukungmu untuk bisa menjadi lebih kuat. Beliau mengenalmu dengan sangat baik, dan beliau juga tahu bahwa selama kau belum membuka badan dari kecapi untuk melihat pesan yang ditinggalkan di dalamnya, maka kau tidak akan pernah menyerah satu hari pun. Dan hanya dengan begitu kau akan mampu menopang dirimu sendiri selama bertahun-tahun tanpa dirinya. Senior kecapi segera berkata, "Benarkah seperti itu? Benarkah yang kau ucapkan?" Dia juga bertanya pada hatinya sendiri, apakah memang ini adalah keinginan dari guru? Soyen kembali menimpali, "Senior, dengan bakatmu bahkan kau sendiri tidak pernah membayangkan akan ada hari di mana kau akan bisa melampaui gurumu, bukan? Namun kau benar-benar telah mencapainya pada saat itu, dan ini adalah sebuah bukti terbaik." Lalu kenapa guru meninggalkan selembar kertas kosong? Setidaknya tinggalkan beberapa kata saja, supaya membuat aku tidak kecewa, teriak dari senior di dalam kecapi itu. Dia berharap Soyen akan memberikan jawaban untuk bisa menenangkan dirinya dan membantu keluar dari kebingungan ini. Soyen menghela nafas sebentar. "Senior, saat kau melihat lembaran kertas kosong itu, berarti kau telah sepenuhnya memenuhi harapan dari gurumu." Dia tidak menyesal. Dia lega, dan pesan apa lagi yang perlu dia sampaikan padamu? Kau seharusnya berterima kasih pada gurumu, dan sebenarnya dia sudah melihat keadaanmu saat ini, serta percaya bahwa ketika kau mampu mematahkan atau memutuskan 18 senar dari kecapi itu dan melihat kertas kosong di dalamnya, kau pasti akan mengerti usahanya yang melelahkan. Senior di dalam kecapi nampak bersedih lalu berkata, "Guru." Jejak kebingungan terakhir yang tersisa akhirnya lenyap, dan kerinduan mendalam pada gurunya meletus seperti bendungan yang jebol. Dia meraung terus-menerus di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen ini, mengaduk gelombang yang sangat tinggi, mengguncang langit dan bumi dengan dahsyat, dan kemudian pada akhirnya dia pun keluar dari dalam kecapi. Soyen pun melihat pada senior ini telah memegang kecapi dengan kedua tangannya, lalu berlutut dengan tubuh yang gemetaran dan juga air mata yang mengalir di pipinya. Soyen ketika melihat pemandangan seperti ini tak kuasa menahan diri untuk tidak merasa bahwa pandangannya perlahan kabur, karena dia juga cukup bersedih. Setelah beberapa saat kemudian akhirnya senior ini berhenti menangis. Dia pun melihat pada kertas kosong yang telah melayang di udara. Seluruh tubuhnya sedikit gemetaran dan tak kuasa menahan diri untuk berdiri, mengangkat telapak tangannya, membelai secercah perhatian terakhir yang ditinggalkan oleh gurunya untuk dirinya, yang tidak lain adalah selembar kertas kosong itu. Namun pada saat itu terjadi sebuah adegan yang membuat jantung dari Soyen terasa ketakutan.
karena kecapi yang dipegang oleh senior ini langsung terjatuh. Detik berikutnya tangan dari senior itu diulurkan untuk meraih kecapi yang telah terjatuh tersebut, dan tangannya pun tak sengaja langsung membunyikan 18 senar. Lalu sreng, suara yang keluar dari 18 senar kecapi berubah menjadi 18 pedang jiwa yang melesat ke udara dan kemudian bergabung menjadi satu di hadapan ujung tajam dari pedang jiwa yang besar itu di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen. Seolah-olah tempat ini menjadi sangat rapuh dan pedang jiwa yang sangat besar tersebut kemudian melesat menuju ke tempat dari Soyen berada. Bayang-bayang kematian telah dilihat oleh Soyen saat ini. Menghadapi malapetaka seperti itu, Soyen pun langsung berteriak, "Ah!" Seluruh tubuhnya juga tiba-tiba menjadi kaku. Pedang jiwa terus mendekat ke arah Soyen, membuat hati dari seorang Soyen dipenuhi sebuah kepedihan. Bahkan Doki, api surgawi, dan juga kekuatan jiwanya serta teknik bertarung jiwa yang ampuh yaitu langit yang dingin bahkan tidak sempat dilepaskan oleh Soyen di dalam keadaan yang sangat mendesak seperti ini. Soyen tahu betul menghadapi perbedaan kekuatan jiwa yang terlalu besar dengan pedang jiwa dari sang senior tersebut. Bahkan teknik langit yang dingin mungkin tidak akan bisa menyelamatkan situasi yang sangat berbahaya pada Soyen saat ini. Namun Soyen juga tidak rela jika dirinya harus mati. Soyen di dalam hati benar-benar mengutuk, "Kenapa? Kenapa? Kenapa kau selalu ceroboh? Kematian ini sungguh tidak adil untuk diriku." Namun tidak ada gunanya Soyen melakukan pengutukan seperti itu dan semuanya sudah terlambat, bukan? Pedang jiwa yang sangat besar telah menimbulkan tekanan angin yang kencang, menyebabkan sebuah retakan yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan kesadaran jiwa Soyen ini, dan Soyen bahkan ingin menutup matanya dengan rasa putus asa. Saat mata dari Soyen akan terpejam, tiba-tiba dia melihat senior kecapi telah muncul di hadapannya, yang kemudian dia mengulurkan telapak tangannya untuk langsung menahan pedang jiwa yang akan mengenai tubuh dari Soyen itu. Detik berikutnya dia juga meraung, "Kumpulkan!" Pedang jiwa langsung menghilang dalam seketika. Seluruh ruang dari lautan kesadaran jiwa milik Soyen yang telah berantakan kini langsung membeku. Angin kencang berhenti, ombak tinggi juga mereda. Detik berikutnya yang muncul adalah air hujan yang cukup menenangkan. Pandangan mata dari Soyen melihat pada senior itu yang kemudian dia berkata, "Apakah ini kekuatan jiwa di tahap si yang luar biasa?" Tubuh dari Soyen pada akhirnya langsung terjatuh karena lemas. Hampir saja dia benar-benar tewas di dalam tempat ini. Senior itu melihat pada Soyen dan kemudian dia berkata, "Aku sekali lagi terbawa emosi sesaat dan aku hampir melakukan sebuah kesalahan yang besar. Aku benar-benar menyesal." Tatapan mata minta maaf dari sang senior terus melihat Soyen yang masih terguncang. Bahkan hal itu membuat Soyen tak mampu mengucapkan sepatah kata apapun. Dia kemudian berkata dalam hatinya, "Sial, orang ini kenapa sangatlah ceroboh. Hampir 2 kali dia membuatku tewas di dalam lautan kesadaran jiwaku sendiri." Meskipun kesalahan itu memang tidak disengaja, tapi juga hampir merenggut nyawa dari seorang Soyen. Namun orang ini hanya dengan entengnya meminta maaf. Soyen benar-benar marah di dalam hatinya, namun dia tidak berani menunjukkan kemarahannya ini. Dan seolah memahami pikiran dari Soyen, senior itu tiba-tiba saja tersenyum, lalu mengatakan, Bocah kecil, terima kasih banyak karena kau telah menyelesaikan kebingungan seumur hidupku. Kebaikan ini ditambah dengan kesalahan-kesalahanku sebelumnya, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk membantumu meningkatkan kekuatan jiwa." Soyen langsung tersadar. Benarkah? Apakah kekuatan jiwaku akan bisa menembus ke tahap Yi? Meskipun terobosan di alam, kekuatan jiwa bergantung. Pertama pada akumulasi kekuatan jiwa dan kedua pada pemahaman. Tapi senior kekuatan jiwamu berada di tahap Si. Dan dengan kekuatan jiwamu yang sangat besar itu, bisakah langkah pemahaman seperti ini dilewati? Soyen langsung bersemangat menanyakan hal seperti itu pada senior yang ada di depannya. Senior kecapi menatap Soyen dan perlahan menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Aku tidak bisa membantumu untuk langsung menembus alam kekuatan jiwa tahap Yi." Soyen yang tadinya bersemangat tiba-tiba saja langsung lemas. "Bukankah ini sama artinya dengan mempermainkan diriku, senior?"
Tadi kau berulang kali mengatakan kau akan membantuku meningkatkan kekuatan jiwa, dan saat ini aku berada di puncak alam kaisar dalam keadaan yang jenuh. Jika aku tidak bisa menembus ke alam tahap Yi, bagaimana aku bisa disebut meningkatkan kekuatan jiwa? Senior kecapi itu melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum, dan kemudian dia berkata, anak muda, kapan kau pernah mendengar tentang kekuatan jiwa di dalam dunia ini? Bisa melakukan terobosan dengan bantuan tangan orang lain tanpa pemahaman dirimu sendiri? Segera setelah itu suara dari Zanlao bergema di dalam benak dari Xiaoyan. Bocah sialan, itulah kenapa pertama kali ketika kau masuk ke dalam tempat ini aku mulai bertanya-tanya, apa tujuanmu sebenarnya? Apakah kau berpikir akan meningkatkan kekuatan jiwa hanya dengan menyerap kekuatan jiwa yang lainnya? Begitu sebuah kekuatan jiwa itu mencapai titik jenuhnya pada suatu alam, maka dia harus berusaha dengan sebuah pemahaman untuk bisa menembus ke alam yang lebih tinggi. Jika tidak, berapapun kekuatan jiwa yang kau serap itu akan sia-sia. Tapi kau malah terburu-buru masuk dengan gegabah ke lantai ketiga ini tanpa meminta saran dari diriku terlebih dahulu. Dan bahkan kau juga telah mempertaruhkan nyawamu untuk ujian ini. Aku benar-benar bertanya, siapa sekarang yang bodoh, kau atau senior itu? Xiaoyan pun cukup terkejut dengan kata-kata Zanlao di dalam benaknya. Sialan, aku benar-benar kalah telak kali ini. Pada awalnya Xiaoyan memang berpikir bahwa dia mengira akan langsung bisa menembus kekuatan jiwa ke tahap Yi dengan bantuan jiwa-jiwa yang berada di dalam lantai ketiga ini. Tapi nyatanya sepertinya sekarang semuanya sia-sia. Xiaoyan dengan sangat sedih bertanya, senior, lalu apa yang harus aku lakukan? Senior kecapi sambil tersenyum dia menimpali. Anak muda, kau tidak perlu khawatir, karena sekarang kau telah menyelesaikan keraguan di dalam hatiku. Jadi aku tentu tidak akan membiarkanmu untuk pulang dengan tangan kosong. Meskipun aku tidak bisa terlalu banyak untuk membantu, tapi menunjukkan pada dirimu kedalaman alam di atas alam kaisar itu bukan sebuah masalah. Xiaoyan sangat gembira dan kemudian dia berkata, tunggu dulu, Anda sekarang berada di alam tahap Si, jadi aku terus menonton demonstrasimu di sini. Bukankah akan sangat mudah untuk bisa menembus ke alam tahap Yi? Senior ini pun kemudian segera mengatakan, tahap Yi bagimu saat ini masih merupakan alam yang cukup misterius. Dan alam ini tidak hanya membutuhkan sebuah pemahaman sepenuhnya dari hatimu, tapi juga memiliki sebuah persyaratan untuk tingkat dokimu. Jika tidak, kau tidak akan pernah mampu menanggungnya. Dengan kekuatanmu yang sekarang, yang hanya berada di tahap akhir bintang 4 dodi, paling-paling kau hanya akan bisa melihat celah dari pintu gerbang alam tahap Yi yang kita sebut sebagai kekuatan setengah langkah. Namun kau tidak boleh meremehkan setengah langkah dari tahap Y ini, karena itu akan bisa menghadirkan pintu gerbang yang sebenarnya untuk menuju alam tahap Y di atas alam kaisar di depan matamu. Dan hal tersebut juga akan sangat mempersingkat waktumu tentang pemahaman dan juga terobosan. Setelah mendengarkan hal seperti itu, Xiaoyan langsung gembira, matanya pun berbinar. Meskipun dia tidak mampu mencapai alam tahap Y dan hanya setengah langkah saja, jika seseorang membantunya mendorong pintu gerbang besar hingga terbuka, maka Xiaoyan akan bisa melakukan terobosan dengan mudah di masa depan nanti. Namun tiba-tiba saja sebuah kebingungan muncul di dalam hati seorang Xiaoyan. Kenapa dia selama ini belum pernah mendengar metode seperti itu dari Zanlao atau bahkan kakek gurunya yang tidak lain adalah pemimpin dari klan Yao. Xiaoyan pun tak kuasa bertanya, senior, apakah metode ini sangatlah sulit? Atau apakah ada persyaratan yang cukup ketat? Senior kecapi terdiam sejenak, dan detik berikutnya dia menatap Xiaoyan sebelum akhirnya menjawab, nah, sifat hatimu sangat baik, dan kau adalah orang yang menghargai sebuah kesetiaan. Awalnya aku tidak ingin memberitahukan pada dirimu karena takut kau akan merasa terbebani. Tapi karena kau berani bertanya untuk saat ini, aku juga tak kuasa untuk tidak memberitahukan pada dirimu. Mata Xiaoyan tiba-tiba saja menyipit. Mengambil setengah langkah ini pasti akan menelan biaya yang cukup besar. Senior kecapi melihat Xiaoyan yang nampak tidak takut apapun, lalu dia mengatakan, anak muda, kekuatan jiwa itu berbeda dari kekuatan doki. Peningkatan sebuah alam
dari kekuatan jiwa sangatlah sulit dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap alam dari kekuatan jiwa, dari alam satu dan juga yang lainnya, itu adalah seperti jurang yang sangat dalam. Apakah kau yakin dalam hal ini? Soyen dengan pandangan mata penuh semangat melihat pada senior kecapi di hadapannya ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah senior kecapi itu akan benar-benar memberikan metode bagi seorang Zoyen untuk mencapai setengah langkah kekuatan jiwa alam tahap Yi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.